Ya halo guys, selamat weekend, selamat malam minggu semua. Kali ini sekali lagi saya mau bahas soal mantan ya. Apakah mantan kamu ada penyesalan memutuskan kamu atau ada penyesalan diputusin kamu? Kalau kamu pasti ada yang komen ya, bahas mantan mulu, jujur aja ya. Karena soal mantan tuh kayak kacang goreng ya, banyak banyak lakunya. Oke. Tapi gini ya, saya juga mau nasehatin sedikit. Oke, yang mau langsung pembaca langsung ke menit-menit terakhir. Oke, kalau ada yang tergesa-gesa tuh, kalau kuotanya mungkin agak kurang ya, silakan lah langsung ke menit-menit terakhir untuk pembacaan. Tiga kartu aja kok. Oke, saya mau ada sedikit nasehat untuk kalian ya. Karena juga sebenarnya bukan cuma soal laku kacang goreng ya, tapi ya saya tuh sepi ya, ya termasuk sepi dibanding petarot lain, sepi pengunjung ya. Karena saya terlalu tegas galak terserah deh. Tapi pertanyaannya tuh 90% rata-rata yang nanyain mantan, entah yang kepo atau pengen balikan lagi. Ya, ini mah goyang-goyangnya. Ya udahlah. Jadi gini ya saran saya ya. Kalau kalian ini pacaran dulu deh ya, bukan soal perceraian atau pernikahan. Kalau misalnya kalian udah berpacaran, udah berani mencintai orang lain, cintailah orang yang kamu cintai sebagaimana kamu mau dicintai. Perlakukanlah orang yang kamu cintai sebagaimana kamu mau diperlakukan. Jadi masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah besar misalnya ada perselingkuhan baru deh tegas tapi lembut aja. Kasih dia kesempatan apakah dia bertobat mau minta maaf. Buktikan dulu bilang oke saya kasih kesempatan saya kasih contoh aja ya. Kalau misalnya kamu sekali lagi seperti itu tidak ada kata maaf. Tapi kalau misalnya kamu segitu melakukan itu lagi nggak ada kata maaf. Kalau kamu masih cinta dan dianya masih minta maaf, coba kayak gitu. Cuma kalau dianya udah kabur entah kemana, ya udah jangan bucin ya. Kamu juga harus bisa move on, tinggalin dia. Wanita baik pasti ketemu laki-laki baik juga pasti ketemu wanita baik pada akhirnya. Kalau sempat ketemu yang salah, kalau sempat ketemu yang salah itu namanya kesandung, ya. Hidup ada aja cobaan, oke? Sekali, dua kali, tiga kali, entah berapa kali pasti kita dapetin suatu kegagalan. Pada akhirnya kita bisa mendapatkan suatu kebaikan, asalkan kitanya juga baik. Oke, itu aja saran saya, ya. Karena banyak yang nanya soal mantan, kasihan juga sebenarnya. Penyesalan, penyesalan, penyesalan jatuhnya. Makanya konten mantan tuh laku kayak kacang goreng, jujur aja, oke? Oke, ini tiga kartu. Apakah mantan kamu menyesal putus sama kamu? Entah kamu yang mutusin dia atau dia yang mutusin kamu, ya. Kartu pertama, apakah mantan menyesal nggak sih dia mutusin aku? Ya ini the dead ya, kartu Major Arcana 13, putus cinta. Itu sih kalau ditanya apakah dia menyesal, kayak dia udah ikhlas. Kalau diputusin ikhlas, kalau dia yang memutuskan dia kayak sudah mantap, memang memang itu keputusan dia. Oke, itu kelihatannya awal kali dia mutusin kamu, dia merasa udah mantep mutusin kamu atau memang dia sudah ikhlas mutusin kamu, ya. Ini collective reading ya. Collective reading itu mengambil energi dari semesta, tapi kalau di saya lebih membayangkan diri saya sendiri, mantan saya, ya. Atau mantan orang-orang yang saya kenal. Oke, tadi kartu pertama Major Arcana 13 The Death. Lalu kartu kedua, apakah dia ada penyesalan selanjutnya? Tiga piala. Tiga piala rasa kasih sayang yang berdasarkan saling percaya. Kalau sudah mantan itu sebenarnya jatuhnya dia ingat sama kamu, ingat dulu kalian saling menyayangi, ingat bahwa kalian dulu tuh saling mempercayai satu sama lain. Tapi untuk temenan, karena tiga piala juga artinya ada celebration, friendship ya, pertemanan untuk merayakan sesuatu. Oke, sesuatu yang patut dirayakan, keberhasilan yang patut dirayakan bersama teman-teman tercinta itu juga artinya ya kalau dalam soal in general. Jadi katanya kalau udah putus mau nggak mau, aku rasa tiga piala bukan lagi dia sayang sama kamu, bukan lagi dia percaya sama kamu, cuma dia masih ingat. Jadi kayak akhirnya pun ada penyesalan di situ kelihatannya, karena dia ingat dulu kalian saling sayang, saling percaya. Oke, langsung yang ketiga aja. Selanjutnya, akhirnya saat ini dia masih ingat nggak sih? Atau ada bukan atau masih ingat dan ada nyesel, masih nyesel nggak sih? Mutusin kamu atau diputusin kamu? Raja Tongkat. Raja Tongkat tuh melambangkan dirinya sudah lebih bijaksana, lebih dewasa, melambangkan memang awal kali the dead itu kayak dia sudah mantap memutuskan kamu atau sudah ikhlas diputusin kamu. Ya udahlah, the dead putus cinta. Lalu tiga piala mulai ada penyesalan, dia ingat lagi sayang sama kamu kayak gimana, saling sayang, saling percaya, keingat lagi tuh kenangan, ya kangen lagi ada. Tapi kartu ketiga dia menjadi lebih bijaksana, kebetulan aja di lambang laki-laki ya. Oke, karena ini pembacaan untuk cowok dan cewek aja. Sebenarnya ini bisa aja keluar ratu ya, ratu tongkat. Ya intinya seseorang yang sudah dewasa,
pembawa tongkat elemen api dalam kartu gairah hasrat semangat, tandanya memang dia sudah move on. Pelambangan personifikasi orang yang sudah dewasa dan sudah move on dari percintaan masa lalu, seperti itu loh. Dan dia sudah punya gairah hasrat semangat untuk bisa melanjutkan kehidupannya, udah mulai ada kesibukan lain. Jadi dalam artian awalnya dia kayak mantep mutusin atau ikhlas diputusin, kedua kayak ikhlas dalam artian ya mungkin dia tetap dulu tuh mungkin sempat kayak nolak-nolak kalau diputusin kamu, cuma pada at the end ya udahlah terserah gitu loh. Yang kedua, tiga piala dia kayak masih jadi kayak ingat ada penyesalannya di situ. Lalu ya tiga piala, lalu ini kesatria, bukan kesatria, raja tongkat melambangkan orang yang sudah ada bijaksana dewasa, menandakan bukan lagi penyesalan tapi dia belajar dari pengalaman, tandanya dia sudah lebih dewasa. Kalau ditanya apa kamu menyesal, ya dia sadari dia sudah pernah menyesal, tapi saat ini dia sudah tidak menyesal. Dia jadikan itu bahan pembelajaran untuk selanjutnya tidak sampai terjadi lagi, ya memutuskan seseorang yang dia cintai atau sampai diputusin karena dia kalau dia melakukan kesalahan. Seperti itu saja ya, terima kasih, selamat weekend. Nah,